Lagi bazi ulawang ng talipusan iti ko dagi nut suaya ko aso di tanah penania yang bari amoy pamodong tarong luwalangi. Bazi makan ini kita belajar tentang luwalangi dan pamailil faza 20 dan tentang bab akhir daripada kerajaan 1000 tahun, itu hukuman yang terakhir. Dana Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat ke-20. Mana balik beda. Bawila dadaw masibua sa fusi abo di dadaw yawa baba maginia muloy dano fabaya banua siawa balu faluka nahakura bau ila jinomati fifu hesatua bahe irauno funa dadoma adu so ira bate bokai zura bee ya ia zura ba auri adu bate huku zimate adu balaji ni sura bazura adu dali buara. Jadi tadi pusanya masa kezo aya dana lanjutan romalangi keda sinangnya tarongo bazima ke adene mirarmi tarongo tentang pangifasi Afrika ba akhir daripada kerajaan 1000 tahun Afrika yang tarifus akan dilepaskan dan ioloi fefuniha sisore tarongo sisobare deginar gili dan mereka menyerang kota Kudus, yaitu orang-orang benar. Ya, dan kemudian mino abai kama terwasari bufaki yang matali pusa dan ya abena muncul takhta Allah yang dimaksud dana. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, jadi nano abai gama terwadam talifuse muncul takhta. Ya, memang takhta daya talifuse yang ingin kita bisa melihat bagaimana takhta Allah itu. Ya, dan dikatakan pada anak pada saat munculnya takhta Allah itu maka lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, jadi kalau takhta Allah itu dinyatakan bersama dengan Allah yang duduk di atasnya, dan langit itu semua isinya bintang-bintang, semua apapun yang ada di langit sana akan hancur. Bumi, semua yang ada di atas bumi akan hancur. Dan ingat ya matali fuse, yang tidak hancur hanya manusia. Manusia tidak mengalami kehancuran. Ya. Ini. Pada waktu penghukuman yang terakhir, maka takhta Allah yang maha kuasa ditampilkan ini. Dia ditampilkan takhta ini. Pada saat masuk penghukuman yang terakhir, dia tampil. Selama dalam tali pusat takhta Allah itu ada di surga, di kota Yerusalem baru. Dan manusia tidak bisa menghadap takhta itu. Karena sering mengadita Tuhan kami menghadap takhtamu di surga. Memang kita berdoa dalam roh. Kita bisa menghadap takhta Allah kalau roh kita sudah suci. Kalau dalam penyembahan kita menyembah dia dalam takhtanya, dalam kemuliaannya, ya kita menyembah di dalam roh. Jadi kalau kita menyembah di dalam tubuh ya nggak bisa. Tubuh ini tidak mampu menghadap takhta Allah ini. Ya, langit hancur, bumi hancur. Ya, pada waktu langit dan semua isinya, bumi dan semua isinya lenyap, kecuali manusia tidak lenyap. Nah, ini kehebatannya manusia. Manusia itu tidak lenyap. Ya,
tidak lenyap dia. Dia tetap ada. Bahkan manusia akan dibangkitkan. Lah, ada tujuan yang Makalifuse manusia di ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi manusia tidak pernah habis, tidak pernah lenyap dia. Manusia tetap ada. Dengan di dalam tarifus. Ya, fifu dan nebe akan lenyap. Langit lenyap. Binatang-binatang lenyap. Semuanya lenyap. Gak ada lagi. Saat takhta Allah ini dimunculkan dia. Dia muncul, ada yang duduk di atas takhta itu, maka semua akan lenyap. Laut lenyap, semua binatang lenyap, ciptaan Allah. Para bintang di sana, ciaga miliar bintang-bintang itu akan lenyap. Tapi hanya satu yang tidak lenyap adalah manusia. Kenapa ya Makalifuse? Manusia tidak lenyap karena mereka akan dihakimi. Ya, katakan di sini, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Alio ara niha ya Makalifuse, dia harus dihakimi. Sekalipun manusia mati ya dana, dan dikatakan di sini orang-orang mati besar dan kecil. Jadi orang-orang mati dana dibangkitkan. Ya. Dan tailah kalau mungkin remi kuna tempat puno anya dan sugi dan nihadana. Ya. Nabi Rasulullah ayat fili dulu forma fili 5. Situ kita melihat bahwa laut akan mengeluarkan orang-orang ini dari dalamnya. Ya, jadi kebangkitan terakhir dahulu bukan kebangkitan atas nafiri, atas sangkakala, bukan. Ya, dia dibangkitkan oleh gelora lautan. Mentari pusat. Ayat fili dulu mata masuk kita jalan sebenarnya. Ba ibe e bairo asizimate adu kunia ba faamate adu babanwatou balabe e bairo zimate adu khura ba te huku dali buah-buahnya. Jadi kematian ada 2 kali kebangkitan niasi mati dah. Tepat tu namanya bongi. Kebangkitan pertama yaitu kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sanusugiaira adalah sangkakala. Tifuli dorofe lo walangi, sangkakala Allah. Itulah yang membangkitkan pertama. Apa yang seribu fakih terjadi kebangkitan kedua. Ya, terjadi kebangkitan kedua. Ya ini maksud dana so bangkit ke yang ira adalah gelombang lautan. Istilah tsunami. Ibadana ibe bairo asizimate ada. Tolong masuk bahasa Indonesia ayat 13 itu kan. Wahyu pasal 20 ayat 13. Jadi ini Makalifuse kita melihat perbedaan. Enak tailah perbedaan kebangkitan orang mati. Baca ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Iya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Iya. Jadi alam maut dan lautan akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka mengeluarkan semua orang, mulai dari zaman Adam hingga akhir daripada kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Dan nihadaya Makalifuse masuk di dalam penghukuman. Mereka diadili. Sedangkan niha si mauso pertama, si mauso melalui sangkakala lesailah hakimi dah. Mereka tidak dihakimi. Kenapa? Karena mereka bersama-sama dengan Yesus menghakimi orang-orang ini.
Ada wam yang kabuki ke dan nifadunida yang matalifusa ya adalah kebangkitan pertama. Kalau kita mati. Dan dalam mati kita nifadunida zui pengangkatan ke padang belantara. Kalau kita masih hidup bagi nete tohare zoaya. So tujuan so nifadunida ya atau ni akeriso yang matalifusa mamati ia leilah hadiah ni rebut nia bapa mati. Apa yang dia rebut dalam iman itu? Makanya sozogon caya ia maif mana dia sudah mengabuli furi. Karena dah ada tujuan le hadoi ni fadoninia. Makanya follow iwa yang matalifusa famatian bagaikan perlombaan, pertandingan. Bertanding dengan benar. Karena kalau bertanding itu ada tujuan. So direbut dalam pertandingan itu. Ada direbut adalah kejuaraan dan hadiah daripada juara itu. Itu yang direbut. Nah, famati ge yang matahari fusuk ada tujuan pamatida. Ada tujuan pamatida, pamadeni kebangkitan pertama namati ita. Nama si auri ita pamadeni pengangkatan ke padang belantara. Itulah yang kita rebut. Dan otomatis nama kita saya Bapa dan belantara kita diangkat bersama dengan Tuhan di sana berarti kita masuk ke kota Yerusalem baru. Kalau kita dibangkitkan pada akhir kerajaan 1000 tahun damai, maka kita akan bersama dengan Tuhan di sana. Dan yang tadi pusat perjuangan adalah padahal kita hilang bahwa ni sidang dana ini di mana ayat 12 dana dan aku melihat orang-orang mati ya besar dan kecil ya dan itu satua ba irono nya sebuah banyak sideide orang besar orang kaya para raja-raja para pembesar-pembesar dan orang kecil dana nya silumana sabuyu nya sileguna ikut juga berdiri di depan takhta itu. Ya, mereka berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Jadi sebenarnya dua macam buku dibukai bagi nutedal. Kitab lain. Kitab lain daya matalifusa, kitab yang tertulis semua dosa-dosa manusia. Yang kedua, kitab kehidupan. Nah, tadi kalau minggu tempat itu dah. Ibadah nasoji lemuseda te bazura ba auri adre ba latibo babawa alite. Dari kedapatan dunia ba kita kehidupan. Dan dicari namanya tidak ada. Namanya tidak ada. Makanya Yesus yang tadi pusat dan diwarnai kerana falnia, berdami befa umuso demi barang fandu beku, berdami fa umuso vanoti sura demi wa auri bazura bazuruko. Lain tadi pusat harus kita mengenalnya. Nah letak bukai badar romalangi mana kita tahu. Habis itu letak ilah kalau dana. Dan lepas itu kita mengkaji tentang kitab kehidupan. Ini yang kita bahas yaitu tentang penghukuman ya penghukuman orang-orang ya pada waktu itu langit dan semua isinya bumi dan semua isinya lenyap kecuali manusia tidak lenyap bahkan manusia bagi natudana dia dibangkitkan sesuai dengan jenis tubuhnya mi auria migena bisa wajahnya mi auria ida si mana wajahnya bagi natudana dia bisa botonia si mana dia kembali ke dalam tubuh yang mentari kusel. Kenapa harus kembali ke dalam tubuh? Namwali yang neraka enang itulah irasakan sakitnya api neraka dan anu ya bazorugo itulah irasakan indah damainya kerajaan surga itu. Sebenarnya di mangabulia baboto mungkin dia berada dalam keadaan roh. Lu telah merasakan yang mentari kusel sudah si mati dana mereka berada dalam keadaan roh. Tubuhnya sudah dikubur ke kuburan, rohnya sudah disimpan di sana. Ya imani asimani dari dan enggak, dia kembali ke dalam tubuhnya. Ya, baju lesekin no pernah termasuk baso ulangnya baso.
Ifuli fadou delania, ya, tulang-tulangnya kembali bergabung. Ifuli mo nagole, ifuli mo uo, ifuli mo uli. Dia kembali seperti semula, dan roh dari sana, jiwanya si somana agoroba sewa akan dikembalikan ke dalam tubuh itu, dan dia hidup kembali. Berarti kalau dia memiliki darah, berarti dia merasakan sakit apapun, dia merasakan semua. Jadi makanya manusia tidak lenyap. Berikutnya, manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, manusia dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita baca di sini, Mazmur 28 ayat 4. Lubas baliknya saya. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi matahari pusat niha si masuk ba pengadilan da anak, ya si masuk ba pengadilan adana sila musadatu bazura ba auri. Nah, inilah yang terjadi Bapak Aurira bagi nutu daun. Dikatakan ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Ada ganjaran. Ya, moloe amuatania mesuia bagulidanu ia dana. Ada gamuatani launiha daun ya, itu mah ganjaran. Ya. Kemudian mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Kelakuan yang jahat. Yang tadi pusat. Dan ini yang harus terjadi Bapak Auri Niha. Niha sila mengalami kebangkitan pertama. Niha sila terangkat padang belantara. Si Toroi Furi sila terangkat padang belantara masuk pada zaman antikris. Memang mereka hidup dan Niha akhir kerajaan 1000 tahun. Yang awal kerajaan 1000 tahun, orang-orang ini akan menyembunyikan diri ke gua-gua. Ya, dan da'a yang matahari fusa ni kasigena ganjaran. Dan Mazmur ita cata mereka diganjar karena perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Jadi kelakuan mereka jahat. Coba nanti pagi bau ini hai dalam matahari fusa di masuk bakal ayah. Berada dalam keadaan jahat. Ya. Itulah wa aurini bagi netedang. Amuatara lembaga. Amuatara lesuhi. Berikutnya. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Jadi fefuni launiha mesoya baboto daana. Fefuni fazilhi niha mesoya baguni fazilhi dangania. Ya, apa yang dikerjakan oleh tangan daya matahari fusa. Kalau tangan ini kerjakan yang tidak baik, dikerjakan yang jahat, maka dia dapat ganjaran. Ya, dia dapat ganjaran. Ada ganjaran yang matahari fusa sigena ira. Mereka masuk ke dalam api neraka. Dan di situ yang tadi fuse kehidupan mereka. Ya, karena perlu mengadai kelualangi enae fa aurida yang tadi fuse yaitu diloloskan oleh Tuhan. Kita diloloskan oleh Tuhan melalui ganjaran dana. Makanya haluwe dari dana Bapak maano yang ita pada romali lowalangi. Data zaku yang matalifuse dan kita ada di Jakarta Madana, carilah ganjarlah mereka menurut perbuatan mereka. Data zaku perbuatan kita sehari-hari ya nak. Perbuatan amuatada. Kita jaga dulu perbuatan ini. Ya. Kedua, menurut kelakuan mereka yang jahat. Kelakuan.
Kita jaga. Dua yang dijaga yang matalifuse, perbuatan. Nifaluada si eroma ehe. Nifaluada. Kelakuan amuata. Ya, amuata ada hubungan ada bania. Hubungan ada keluarga. Hubungan ada bahaluwa dari sagamuatannya pada baka gamuatannya ada pada sisa. So kita mau bangga gamuatannya. Ya inilah yang dijaga. So kita mau lembaga gamuatan. Lembaga kelakuan ni ada. Nah, ini yang matalifuse yang dijaga. Kenapa? Karena si dogo ada anak fau khedaiya, fau baba aurida, fau banusida, fau baba ngirangirada. Dago koizomo ita si dua macam dana fau yang kheda kita membawa. Ini yang matalifuse noroda. Ini beban kita di mana kita pergi. Ya. Dalam kehidupan kita. Ayat 5, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Ya, dan tadi pesan. Ini yang harus kita hindari dalam hidup ini. Pertama, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Leiindah ke hal luwalan. Atau nih ada tadi fuse. Pekerjaan Tuhan dia tidak mengindahkan. Apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan, manusia tidak mengindahkan. Apa pekerjaan Tuhan yang sangat besar yang telah dia perbuat di bumi dana? Ya, ini manusia menerima ganjaran atas perbuatannya semasih hidup di bumi. Manusia tidak menghargai perbuatan Allah yang besar ini. Dia tidak menghargai perbuatan Allah yang besar. Ada perbuatan Allah yang besar yang tidak dihargai oleh manusia. Yaitu ciptaannya. Bahwa Allah telah mencipta dia begitu hebat. Allah telah mencipta manusia begitu luar biasa. Tapi manusia tidak menghargai penciptanya ini. Ya, sehingga istimewanya manusia yang matalifuse tidak lenyap sekalipun takhta Allah ditampilkan dania, manusia itu utuh. Itulah karya Allah yang begitu besar. Sedangkan karya Allah yang lain, langit, bintang-bintang, bumi dan semua isinya lenyap. Tapi manusia tidak lenyap. Makanya dikatakan di sini, manusia tidak menghargai perbuatan Allah yang besar. Tidak dihargai perbuatan Allah dalam. Sehingga manusia meninggalkan Allah. Larei lo walangi ni. Le lasuno lo walangi. Simani ronda menori miku. Hadia guna ke baba masuno drauk. Ani ada uge. Saya sufu ani halo walangi. Dia yang mencipta kamu. Dia yang mencipta saya. Dalam satu karya yang istimewa. Karya yang lebih besar. Karya yang mewah. Manusia ini. Sehingga dia tidak pernah lenyap. Dia tetap ada. Tidak mau menerima. Mereka menolak kasih Allah ini. Mereka menolak Yesus. Mereka tidak menghargai Yesus dalam hidupnya. Dan ini makanya ayat dalam mengiwa kedah, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Ya, jadi Tuhan akan menjatuhkan mereka. Di mana dia jatuhkan? Dijatuhkan ke dalam api neraka. Dan dikatakan di sini dan tidak membangunkan mereka lagi. Selesai. Artinya awal masa. Beda ya dayam kalifuse.
Naniha ifazeki hore mufunu lo walangi ke dia masih ibe ba aha ke dunia lo walangi baniha. Ada kesempatan, diberikan Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia. Ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia. Tapi dania nano awai masa da yang metalifuse, Tuhan tidak memberikan lagi kesempatan dan dia menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Ya. Jadi ini yang harus kita dalami sebuah macam daya metalifuse dan manusia tidak menghargai perbuatan Allah yang besar. Mari fatwa masih auri ita. Fatwa masih sonoso babotoda. Kita masih kuat. Kita masih sehat. Mari kita menghargai perbuatan Allah yang besar. Kita fagi perbuatan Allah yang di luar kita, dalam diri kita sendiri. Apa perbuatan Allah di dalam dirimu? Ya. Perbuatan Allah di dalam diri kita ini merupakan satu keajaiban. Ya, satu keajaiban. Perbuatan Allah di dalam diri kita. Mazmur 139 ayat 15. Tolong bahasa Muriawa ayat di 14 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Iya. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Iya, aku bersyukur kepadamu karena membuat aku ajaib. Apalagi ajaib? Dahsyat. Ya. Fefuni cipta lo balangi ya mataliku sebab bumi dan anak balangit tidak pernah tertulis bahwa ajaib. Langit itu tidak ajaib. Matahari tidak ajaib. Bumi tidak ajaib, tidak dahsyat. Ya. Uang tidak ajaib. Emas tidak ajaib. Tapi siapa yang ajaib yang dicipta oleh Tuhan adalah manusia. Ulang baca, saya lebih bagus sekali ayat itu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini Daud. Aku bersyukur kepadamu. Ya. Karena waktu engkau mencipta aku ajaib dan dahsyat. Jadi mataliku sering masa bekerja ayat, taina muriawan no megene bang Mazmur Muriawa bahwa orang tidak mau menghargai, ya, tidak mau menghargai karya Allah, ya, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, tidak menghargai, ya. Memang sebenarnya kenapa manusia tidak menghargai? Karena ketidaktahuan. Mereka tidak tahu bahwa pada saat mereka diciptakan itu masuk ke dalam rahim ibu, itu satu perbuatan Allah, satu pekerjaan tangannya, perbuatan tangannya yang ajaib. Ya, pekerjaan tangannya yang dahsyat sekali. Itu luar biasa. Masih kedaya matalifuse. Kita harus menyadari hal ini. Bahwa yang untuk adene seorang manusia yang ajaib, seorang manusia yang dahsyat yang dicipta oleh Allah. Ya. Dan kalau manusia tidak menghargai ciptaan Allah itu di dalam dirinya sendiri, maka dikatakan di sini tadi akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Dia dijatuhkan ke dalam kematian kekal. Dan Tuhan tidak membangunkan mereka lagi. Ya. Dan karena manusia dihakimi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi manusia dihakimi. Orang yang tidak menghargai Allah. Yang berarti natamani mengumai matani pesamus saniha.
dia tahu bahwa dia itu salah satu ciptaan Allah yang ajaib, salah satu ciptaan Allah yang dahsyat. Berarti orang itu harus menghargai Allah. Orang itu harus menyembah kepada Dia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia dicipta di dalam keajaiban. Dia dicipta di dalam kedahsyatan. Ya, kita melihat ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Semua yang matali pusat tulang-tulang dana, dia tahu augaroji deladai ila. Aba oya nuoda. Natamani ada sekalipun teknologi canggih dan mungkin manusia tidak bisa mencipta urat-urat itu. Nuoda adalah niter-ter-doda. Ya. Bagaimana cara Tuhan membuatnya? Jantung manusia itu bagaimana cara Tuhan membuatnya? Otak manusia itu bagaimana cara Tuhan membuatnya? Ya. Jadi Tuhan mencipta ini dengan sangat teliti sekali. Sangat luar biasa. Sehingga yang matahari puse, manusia itu tidak boleh lenyap dia. Dia tidak hangus, dia tetap utuh. Ya. Nah, naniha ya dane matahari puse lei hargai zoboya ia anda. Ya. Tidak menghargai, tidak menyembah kepada sang penciptanya. Nah, inilah kejadiannya. Dia masuk ke dalam penghukuman. Datailah pada ayat matahari pusa, ayat dana, ayat 15 lainnya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Itu yang pertama. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Di mana dijadikan kita di dalam rahim? Itu tempat tersembunyi. Walaupun ya dana canggih Allah secara kedokteran lah ilah. Nih nono cisoba dalu. Mereka tahu apa jenis kelaminnya, mereka bisa. Tadi pesan. Berikutnya, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi saat nihadaya metalipusa, saat manusia itu dicipta, saat manusia itu berada di dalam rahim ibunya, dan langsung dibuat rekamannya. Mungkin di dalam diri kita ada rekaman kita masing-masing. Dikatakan di sini saya analisa, dan aku, ya Tuhan saya ulang tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Makanya Niha tidak bisa menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Karena di dalam dirinya ada rekaman. Ya, kufujumboita fokus dan nyuguno magi muriawat ila fokusnya gamuatannya, perbuatannya dan kelakuannya. Dan di samping itu ada rekaman. Apa yang diperbuatnya langsung direkam di dalam tubuhnya. Ada kelakuannya langsung terekam di dalam tubuhnya. Ya, mulai dari dia berada di dalam rahim ibunya. Makanya matahari fusil, pengadilan terakhir dadania, pengadilan yang paling adil, beda pengadilan ya dana, paling adil. Kenapa? Sesuai dengan perbuatan masing-masing, sesuai dengan kelakuannya, apa yang dia perbuat semasa hidup di bumi ini, itulah yang nanti akan dihakimi di dalam hidup manusia itu. Ya, makanya waktu pertama megeno inna bila hakimi ita, ada anak kesempatan kita, ada satu perebutan yang kita rebut, ada dua perebutan yang kita rebut.
apabila kita mati, kita harus mati di dalam Tuhan. Artinya kita merebut kebangkitan pertama. Kalau kita tidak mati, kita merebut pengangkatan kepada belantara, menjadi mempelai Tuhan. Kalau tidak mati, harus jadi mempelai. Ya. Melo hari Minggu tarongo sedangkan ni hasauri ni omologa fekasi si manefa oya nene mabebe nasi dana mereka tidak dihukum, tidak diadili lagi. Yo bedana langsung ai ku galite merubah banwa siawa ia ira terseret ira ke neraka langsung. Sedangkan ni adili da ayam kali pusa adalah ni hasi mauso kedua. Mereka diadili dan dibuka yang matali pusat kitab-kitab itu tarongo dan hanya orang yang sudah didapat namanya. Ya, setiap manusia yang masih hidup di bumi ini, apa yang dia lakukan, sekalipun yang paling tersembunyi atau rahasia, akan terekam. Ini hati-hati. Rekaman itu ada di dalam diri kita pada waktu kita dicipta. Mulai kita berada dalam rahim ibu, mulai satu sel manusia itu pecah menjadi 2 sampai jutaan miliar sel menjadi terbentuk ya seorang manusia dan ikut serta rekaman di dalam dirinya. Makanya hadiah ia dirahasiakan, rahasianya akan terbongkar dan ia pengadilan terakhir. Sekalipun ya dan terbongkar ya, karena sangat rapi, ya sangat sistematis cara menyembunyikannya. Tapi dan nia apabila rekaman di dalam diri orang itu dibuka, ya taruh mereka berdiri di hadapan takhta itu. Mungkin dan dia di hadapan berdiri sendiri ya di hadapan takhta itu dan langsung Roma Yawa balayar apa yang dia perbuat sejak dari rahim sampai dia mati. So ayah bacula Lukas ya bedano nasun ni bini bapa te obaka bapa dutu sia mu'a ora obaka ni bini apa yang disembunyikan tersembunyi akan dinyatakan. Kapan terjadi hal dan pasada kita itu sesak pengakimatan. Ya. Dan pada pengadilan nanti akan dibuka rekaman itu. Jadi nanti dibuka. Ya, migiwan menterfus ya ita bagi natudadanya kita tidak diadili lagi. Kita berada di belakang Tuhan Yesus bersama dengan kita dengan Tuhan akan mengadili semua orang yang ada di bumi. Itu mungkin triliunan manusia pada waktu itu banyaknya. Atau ratusan miliar niha bagi itu karena perjalanan bumi dah panjang. Tadi pesannya masih bagus bahaya. Ya. Berikutnya 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Sesuai fefu yang matari dan bagi no tendauno tiba ibantu nabunia niha. Suaminya dia tidak bisa membela istrinya tidak bisa membela suaminya. Sesuai dengan kelakuannya, sesuai dengan perbuatannya. Ganjarilah mereka sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan kelakuannya. Makanya hati-hati mentari pus. Makanya baju mau kedani rumah kita taruh balangi. Data zago gamuat ada perbuatan, kelakuan, jaga kelakuan.